yang mesti apa, yang mereka harus perform gitu. Dan mereka akan melihat, oh iya ya ternyata gue bisa ya gitu. Jadi Jet itu dulunya pegang kuali aja itu gini Pak. Jadi sebenarnya itu aku ngerasa itu pimpinan Tuhan ya. Jadi bisnis itu sebenarnya baik. Cuman stagnan begitu-begitu saja. Dibanding aku juga ngapa-ngapain ya, aku emang pengen, aku dalam hati aku pengen banget nge-build anak-anak aku ini sih gitu. Jadi karena mungkin dulu aku nggak punya waktu yang cukup untuk konsentrasi gitu kan. Lebih ke bisnis jadi anak-anak ya waktunya nggak full waktu secukup itu. Gue ajak karena gue tahu gue ada parents dan aku harus menjadi teladan ya kan. Jadi aku ngajak mereka lah buat sama-sama konsisten yuk baca Alkitab. Yuk kita sama-sama. Jadi target kita 3 tahun ini adalah menghabiskan Alkitab. 3 tahun ini habisin Alkitab. Yes. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bareng dengan Mia Magdalene. Betul. Panggilannya siapa? Mia aja. Mia aja. Ya, jadi ini di Cirebon kita. Luar biasa. Pagi-pagi ya puji Tuhan bisa sampai ke sini. Sekarang bisa di tempatnya Mia dan ini lagi di kitchen ya. Iya benar. Di benar. Jet's Kitchen. Iya, Jet's Takeout. Jet's Takeout. Jadi ya nanti kita bahas lah tentang semuanya itu. Sebelum ngobrol-ngobrol kita bakal cerita tentang latar belakangnya dari Nia sendiri. Nia sendiri itu asli sini. Asli Cirebon, lahir Cirebon. Lahir Cirebon dan mulai berkeluarga dan tinggal di sini di Cirebon terus ya. Jadi sebenarnya pas lagi Jet lahir itu kita di Jakarta. Sempat di Jakarta. Terus habis itu kita pindah pas lagi anak kedua. Anak kedua lahir kita baru pindah ke Cirebon. Tahun berapa itu berarti kalau? Berarti tahun 2014. 2014 pindah ke Cirebon sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, berarti merasakan pandeminya di sini. Di sini benar Cirebon. Ya ini sebenarnya kan Mia sendiri ini kan juga aktif ngonten terus. Jadi mulai ngonten tuh kapan sih sebenarnya? Sebenarnya pas lagi aku punya cake shop juga udah ngonten ya, ngonten kue, begitulah ya. Jadi udah sejak jadi baker itu udah ngonten. Sudah ngonten. Tapi memang belakangan ini kontennya switching ya kayaknya. Jauh switching. Karena latar belakangnya apa itu sebenarnya? Latar belakangnya karena sebenarnya itu aku kan cake shop ini aku bangun 10 tahun ya. Jadi sebenarnya itu kayak kalau Cirebon itu kan kecil ya kok. Yeah. Kalau sampai aku jalan kemana-mana tuh banyak yang tahu tuh aku tuh namanya Vanilla Rabbit, bukan Cici Vanilla Rabbit ya. Cici gitu. Vanilla Rabbit. Bukan Mia-nya gitu tuh. Jadi bayangkan sebetapa melekatnya brand itu di aku sehingga aku lebih terkenal Vanilla Rabbit-nya ketimbang Mia gitu. Jadi pas lagi ada decision I have to let go, bayangkan betapa beratnya decision itu when I say okay this is the time. Memang waktunya tuh ya itu ya, aku percaya waktu Tuhan menutup satu pintu, Tuhan tuh ternyata mau bukain pintu yang lain yang aku pun tidak mengerti gitu. Nah dari situ jadinya aku ya sekarang jadi full time mom gitu ya. Benar-benar di rumah mendidik anak bersama anak gitu ya, dan ya beginilah. Sebenarnya kalau dari womenpreneur ya itu istilahnya. Jadi womenpreneur cukup lama, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat sebagai seorang baker. Terus pindah shifting dan itu banting setirnya mungkin 180 derajat ya dari yang bekerja full pemilik bisnis terus punya karyawan semua. Kenapa sih maksudnya kok keputusan itu berubah menjadi ibu rumah tangga itu alasannya kalau boleh disampaikan kenapa sih? Jadi sebenarnya itu aku ngerasa itu pimpinan Tuhan ya. Jadi bisnis itu sebenarnya baik. Cuman stagnan begitu-begitu saja. Terus di hati ini tuh kayak ngerasa, Mia, I think dengan kapasitas kamu, you can do so much more than this. Jadi dibanding kayak sudah berputar-putar terus begitu aja ya. Aku merasa di hati aku tuh, Mia, you have to do something more gitu. Jadi aku tadinya berpikir jujur, aku pengen tutup ini untuk buka sesuatu hal yang lebih besar. Pikiran manusianya. Iya betul. Jadi secara ini kayaknya bisnis cake udah mentok nih di sini nih. Kayaknya aku mau coba bisnis yang mungkin aku bisa
keluar Cirebon gitu loh. Jadi barang yang aku bisa buang keluar Cirebon gitu. Tapi ternyata pas di dalam proses itu tuh Tuhan tuh ngarahin loh. Aku sampai nggak tahu kenapa tiba-tiba ya udahlah sambil ini kan aku juga nggak bisa diem orangnya ya. Iya. Jadi di rumah itu aku ngeliat gitu dan anak-anak aku tuh kayak aku nggak bisa lihat mereka diem lah ya. Aku ngerasa kayaknya ayo kita bikin produktif deh, kita bikin apa sesuatu sambil aku menunggu proses yang aku lagi bikin gitu. Tapi akhirnya Tuhan mengarahkan ya ini, yuk why not kita build together business family yang bukan cuman ngejar cuannya ya, tapi benar-benar mengejar value dan mengejar yang mendidik mereka untuk open minded mereka, biar mereka tuh tahu duit tuh carinya susah tuh kayak gimana gitu kan. Bukan cuma minta gitu kan. Tapi memang kalau perasaan Mia sendiri waktu pertama kali kayaknya nih harus berhenti, tapi di fase berhenti itu pasti kan kekecewaannya lumayan banget ya. Kerasa banget ya. Mungkin bukan kecewa sih ya, karena itu kan decision aku juga ya. Cuman tuh aku ngerasa aku tidak menyangka prosesnya akan seberat ini. Ternyata aku nggak tahu ada tangisnya, ada seseknya, ada sakit sih, karena itu suatu hal yang sebenarnya aku nggak mau gitu. Itu pride juga kan? Iya, itu pride juga gitu. Dan itu tuh apa ya, kayak kamu ngelepasin kendali itu ya udah Tuhan. Terserah Tuhan mau bawa aku kemana, ya aku cuma percaya aja, lebih kayak gitu. Karena aku biasa percaya sama diri aku sendiri, biasa aku lakuin apa semua sendiri gitu kan. Ya itu karena waktu kita mengandalkan kekuatan kita, ya di situ mentok ya, di situ kadang kita juga kekuatan kita memang cuma segini, tapi waktu kita ngandalin kekuatan Tuhan, ternyata Tuhan tuh punya sesuatu hal yang lebih besar gitu. Itu di titik mana? Pernah ada satu peristiwa pemicunya atau ketika merenung atau ketika apa gitu? Yes. Gimana tuh? Pemicunya itu karena bisnis aku udah mulai slow down. Terus habis kayak gitu karyawan aku yang paling lama itu yang 9 tahun kerja sama aku merit dan dia harus resign. Wow. Terus habis itu beberapa karyawan aku juga yang sudah berapa tahun lamanya dia juga harus resign juga. Jadi kayak sedikit-sedikit tuh Tuhan kayak emang itu kayak sign ya. Iya. Sign dari Tuhan beneran. Betul. Jadi kayak memang sudah waktunya aku let go gitu. Jadi itu Tuhan yang bantuin aku mempermudah decision aku sehingga aku iya emang Tuhan sendiri aja yang ngebantuin aku untuk proses ini lebih mudah gitu loh. Jadi memang pas lagi aku tutup tuh aku bilang aku yakin banget aku memang harus tutup sekarang gitu. Wow. Itu kayak dilepaskan dari kelekatannya. Dulu kelekatan dari nama Vanilla Rabbit yang biasa memang dikenalnya di situ benar-benar dilepasin. Reaksi orang-orang terdekat waktu Mia mutusin seperti itu gimana? Aku tuh sebenarnya udah bergumul ngomong terus setahun sebelumnya sama suami. Cuman tuh suami tuh belum klik terus. Kayak nggak sehati terus. Kayaknya kamu mau nggak setuju gitu ya? Belum setuju. Kamu mau ngapain sehari-hari kan dia tahu aku nggak bisa diem kan. Terus kamu mau ngapain kalau sampai Vanilla Rabbit ini tutup. Nah terus habis itu ya aku nggak tahu. Aku dari dulu selalu bilang aku pengen ngonten. Aku suka cerita, aku bilang. Cuman tuh suami aku mungkin that time tuh belum get it ya. Jadi content creator gimana? Terus habis itu sehari-hari lu mau ngapain? Terus bagaimana cara ya mungkin dia don't get it lah ya pokoknya gitu tuh. Sampai akhirnya bergumul akhirnya ya udah aku mulai dulu si Jets Takeout ini. Pas lagi aku mulai dan aku pas lagi mulai proses ini juga kan nggak gampang ya karena aku mencoba membukakan juga orang-orang di dekat aku tuh Mia tuh lagi ngapain sih sekarang kayak orang gila loh bener kayak nggak jelas gitu ya kalau dunia lihat nggak jelas ya. Kayak lu tuh gila tau gak? Lu segila-gilanya, lu seniat banget untuk cuma buka toko di rumah sama anak lu dibikinin brand, didesainin gila, dibikinin seragam gitu kan. Ada open hours-nya, ada itu tuh buatnya kayak lagi what are you doing ya gitu kan. Orang tuh gak get it gitu kan. Tapi ternyata pas lagi dari situ tuh aku tahu Tuhan tuh suruh aku itu terus. Akhirnya cuma ngonten doang, taunya satu konten itu kan ada FYP kan. Terus aku bilang, itu tuh padahal aku udah mau give up loh. Karena di sekeliling aku bilang, lu ngapain sih Mi? What are you doing?
Kayak diri aku sendiri pun kayak, iya ya Mi ngapain ya, pas lagi aku ragu gitu dan aku doa sama Tuhan, ya udah Tuhan, aku nggak mau mikirin lagi tentang ini, aku cuman pengen lakuin apa yang Kau suruh lakuin, aku cuman taat gitu loh. Terus habis itu pas lagi itu FYP, barulah orang yang selama ini nggak ngerti apa maksudnya itu, oh itu toh. Dan dalam sehari tiba-tiba kan follower langsung kayak nambah banyak banget kan. Dan pas lagi itu terjadi tuh gue tuh nggak ada kayak rasa, tuh kan kerja gue kan. Gue udah bilang, gila ini nih kerjaan Tuhan. Gue bilang kalau sampai Tuhan mau bikin ini tuh ceritanya sampai blow up atau sampai FYP, berarti memang nama Tuhan yang mau dimuliakan. Karena Mia mah cuma cerita biasa doang. Iya, waktu itu konten apa sih Mia yang FYP? Yang 2 minggu bisnis sama anak. 2 minggu bisnis sama anak. Itu memang ya kayak sebenarnya konten harian biasa. Benar. Tapi tiba-tiba boom. Jadi waktu itu idenya gimana itu waktu? Aku tuh cuman cerita doang sih. Idenya sih memang karena aku udah biasa ngonten di cake shop. Terus habis itu sekarang cuman memang setelah di rumah kontennya shifting gitu ya. Shifting, jadi lebih ke parenting, terus lebih kasih tahu kegiatan kenapa. di rumah, terus buat usaha rintis itu. Yes, kenapa pentingnya, maksudnya anak-anak umur segini kan mereka kan lagi butuh suatu teladan ya, dan butuh banget di-push karena mereka kan teenagers ini kan lagi banyak bergumul dengan emosi-emosi dan tertentu mencari ya. jati diri Dan juga. mencari jati diri. Nah, di situ sebenarnya aku tuh pengen mereka mengolah karakter mereka. Nah, kalau karakter mereka cuma diolah di sekolah atau di tempat les, kayaknya nggak keolah. Tapi kalau waktu aku paksakan ke suatu pekerjaan yang rutin, yang bikin mereka tuh ya mau nggak mau lakuin gitu ya. Ya itu dia suka nggak suka, mood nggak mood, ya mereka harus buka toko, mereka harus masak, mereka mesti apa, ya mereka harus perform gitu. Dan mereka akan melihat, oh iya ya ternyata gue bisa ya gitu. Jadi Jet itu dulunya pegang kuali aja itu gini Pak. Gimana ya, pegang kualinya tuh gini cuy. Ya sama sutilnya juga gini, sutilnya. Agak jijik apa gitu ya? Betul. Jadi kayak panas apa segala macam dia takut gitu kan. Nah sampai sekarang dia udah sampai fasih banget itu. Udah aku nggak temenin lagi gitu, dan itu nanti dicobain aja nasi gorengnya gitu ya. Dan why kenapa nasi goreng? Aku memang cuma mau satu. Jadi dia kan emang mau jadi chef. Dan dia harus get to know the kitchen dong gitu kan. Dia harus nggak boleh takut api, dia nggak boleh takut panas, dan dia harus bisa explore rasa juga. Nah that's why ya aku pikir ya ini bisa support dia juga in the future. Supaya nanti ke depannya pun kalau dia sampai chefnya udah jadi, mau beneran jadi tuh udah amin ya kan, udah prepared dulu gitu. Dan ini buat nambah jam terbang udah dari sekarang. Benar. Wow, keren banget. Jadi mungkin yang lain-lainnya baru mulainya masaknya SMA gitu kan. Nah si Jet ini udah mulai masuk dari SMP gitu kan. Jadi plus dengan aku coba dia konten, belajar dia public speaking supaya dia lebih pede kan ngomong sama orang. Jadi memang kalau kita ngomongin Jet gantian kan, Jet itu juga latar belakangnya juga dulu pernah cerita delay speech ya, dari umur 3 tahun tadi kalau cerita. Benar. Itu ya 3 sampai 5. Jadi 5 aja tuh masih kurang oke ya dia untuk berkomunikasi. Jadi itu setiap kali kayak pulang sekolah ditanyain gitu, dia tuh nggak bisa bercerita gitu loh. Jadi komunikasinya suka satu arah dan dia suka tantrum karena dia nggak bisa mengutarakan apa yang dia mau, akhirnya dia marah. Gitu. Dan akhirnya pas lagi SD membaik, kita terapi apa semua segala macam. Nah tapi ada momen-momennya itu ya pas lagi tantrum sampai gurunya itu harus datang ke sini gitu karena dia nggak mau sekolah pas pandemi lagi kan, dia cuma guling-guling dan ngumpet di bawah kasur gitu. Gurunya sampai datang ke sini gitu. Nah dia tuh udah mengalami di stage-stage seperti itu sampai akhirnya puji Tuhan juga, Tuhan tuh bawa Jet tuh di satu lingkungan sekolah yang baik, yang mendukung ya. Aku percaya itu juga guide-nya dari Tuhan. Jadi ternyata teman-teman yang suportif ini tuh bisa ngebangun apa ya, percaya dirinya Jet gitu loh. Jadi remedial iya gitu ya, tapi ditemenin remedialnya. Ditemenin sama teman-temannya. Jadi ayo Jet kamu bisa, disemangatin, suportif banget. Sampai teman-temannya itu pulang lebih lama demi nemenin Jet remedial. Jadi dia itu sampai pulang-pulang tuh pengen belajar lebih giat buat buktiin ke teman-temannya juga. Kalau support lu tuh bener-bener bikin dia tuh berubah loh.
bener-bener. Jadi lingkungan yang positif yang mendukung itu ternyata bukan dari pihak aku doang yang mendukung ya, tapi aku percaya itu juga dari teman-teman dan sekolah juga yang support dia sampai dia juga berubah kayak gini. Jadi pas lagi kelas 5, 6 itu loncatnya pesat banget si Jet. Berarti kenaikannya waktu itu cepet banget, kelas 5, kelas 6 itu ya? Iya, cepet banget, benar-benar. Terus Jet ini kan untuk konsep Jet Take Out ini sebenarnya yang inisiatif pertama siapa sih? Atau Jet atau Mia? Sebenarnya inisiatifnya aku, cuma semua itu ide harus nanya sama Jet mau melakukan apa enggak gitu loh. Jadi aku nggak pernah melakukan hal yang aku lakuin tanpa persetujuan dia, karena aku mau konsennya dia tuh, kamu deal ya, kamu say yes nih, bukan mami loh ya. Jadi aku mau dia juga komitmen sama apa yang dia katakan, apa yang dia sudah janji. Karena kalau misalnya aku yang suruh tapi tanpa dia janji, buat apa? Gitu. Tapi kalau misalnya dia udah come out from own his mouth, ya dia akan lebih bertanggung jawab sih sama perkataannya dia sendiri gitu. Jadi dia harus bertanggung jawab. Oke, ini setiap hari buka, ya kamu berarti nggak boleh main game, berarti kamu harus standby gitu. Jadi mau ada customer, mau nggak ada customer, ya kamu tetap standby di sini deh. Jadi sampai nggak main sama temennya, nggak apa gitu. Tapi dia karena udah komitmen gitu. Terus kayak misalnya dia pulang sekolah capek, jadi mau buka toko nggak? Capek sih mam, tapi misalnya harus buka. Jadi dia tuh ada rasa seperti itu. Ini bukanya tiap hari apa aja sih? Tadinya kan hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Tapi sejak dia SMP kan agak padat ya jadwalnya. Jadi kita buat di Jumat sama Sabtu sih sekarang. Jumat sama Sabtu. Itu untuk membangun sense of belonging dari Jet sendiri gimana? Kalau dari Mia ya. Maksudnya sebagai orang tua kan pasti ya gimana ya untuk bikin anak nih belong sama usahanya ini. Iya, betul. Gimana tuh cara Mia? Rasa belongingnya itu sebenarnya tuh, aku bilang sih memang awalnya kan kita deal dulu. Iya, dari awal itu ya? Dari awal, this is why I start this itu bukan buat mami. Mami mah gak dapat apa-apa. Toh uang juga buat Jet gitu kan. Tapi you got experience. Terus aku bilang, jadi nanti mau cooking school culinary misalnya pengennya kan di Australia. Itu mahal sekali Pak. Itu mahal banget. Dan aku bilang, Jet, kalau if you can do this, you can help yourself and you can help me bikin portfolio buat kamu nanti beasiswa misalnya kayak gitu. Karena karena start early kan jadinya. Wow. Nah, kalau visioner banget. Yes, karena mahal loh Jet. Kalau misalnya kamu nggak pakai beasiswa, kalau kamu nggak start early, kalau kamu nggak have something more than other people, ya kamu akan menjadi begitu-begitu aja gitu. Tapi when you start early, I believe pasti ada buahnya yang jauh lebih baik gitu. Dan kamu pasti bisa. Nah dari situ sih. Jadi aku bikin dia tuh why-nya dulu sih. Why you have to do this, sehingga dia merasa ya udah gitu. I want to do this because bukan karena mami yang suruh, tapi karena this is good for me. Wow. Gitu. Jadi aku selalu bilang gitu, apapun yang anak-anak aku kerjakan bukan buat mami, tapi ini for the good for you. Gitu. Jadi ya mau nggak mau dia ngerasa oh iya ya benefit sih. Gitu. Jadi bukan karena dia takut sama aku, karena cuman produktif tapi nggak ada ujungnya. Enggak, kita harus punya purpose. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada tujuan dan intentionnya. Intention, betul. Yes, gitu. Nah, Mia kan sudah pengalaman untuk mengembangkan Vanilla Rabbit sejak 10 tahun lalu ya. Terus sekarang merintis mulai dari nol Jet. Cuman posisinya aja beda. Nah itu tantangannya yang Mia rasain apa? Untuk itu pertama kali yang Vanilla Rabbit dulu aja deh. Kalau Vanilla Rabbit, karyawannya itu orang-orang gede ya Pak. Semuanya kan karyawan, saya bosnya ya. Saya tinggal menyuruh ya Pak. Nah kalau yang ini Pak, karyawannya Pak, ini ya umur 11, umur 13. Ya sometimes ada orderan nih Pak ya. Terus habis kayak gitu, aduh aku capek, aduh aku kesleo, aduh aku apa. Ya yang ada. Dan anak sendiri lagi. Iya, yang ada bosnya lagi kan yang kerja. Jadi memang kesabaran itu harus jauh lebih panjang gitu. Jadi memang sangat berbeda apalagi di rumah dan juga
sama anak sendiri gitu. Sebenarnya kalau di rumah sendiri tuh kan vibes-nya sebenarnya ya nggak tahu ya, beda kalau kita kerja di tempat kerja dan kerja di rumah itu vibes-nya pasti beda. Kerasanya kayak di rumah, aduh mager nih kalau di rumah. Bener kan, kalau kita di tempat kerja rasanya ya udah kita di tempat kerja ya paling nggak kita harus kerja. Cuman kalau di rumah kan aduh ada lihat sofa, rebahan lah. Iya, lihat bener, apa. Nah itu gimana cara mengatasinya tuh kayak apalagi anak-anak. Iya, ya selama ini sih memang aku karena dianya juga kan awal-awal itu baru pas lagi awal-awal baru sih aku nggak gitu keras lah ya. Jadi ya memang lebih Ini udah berlangsung berapa lama? Ini tuh sekitar ada ya kayaknya kita berapa lama ya Jat? 5 bulan ada nggak ya kita Just Take Out dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. Lumayan ya, cuman masih suka on and off karena kemarin kalau pas lagi kayak ujian ya udah bablas gitu. Jadi memang aku nggak maksain kayak gimana ya. Jadi memang prioritas dia tetap sekolah gitu. Dan si Jet ini pas lagi SMP kan memang aku bilang itu dia lebih berat apa segala macam. Jadi aku juga as a mom juga kayak ya itu nggak bisa kayak ya mesti jualan dagang gitu kan. Tapi first thing first sih. Jadi harus imbang aja dan kita fleksibel sih kalau ini. Nah terus aku mau tanya-tanya nih, Mia sendiri kan tadi kan juga lebih intim dengan Tuhan. Sebenarnya kalau Mia udah ada fase deket dengan Tuhan tuh mulai kapan sih sebenarnya? Fase deket sama Tuhan itu memang pas lagi aku teenager ya, kelas 6 SD itu aku cinta mula-mula sama Tuhan. Dan saat itu tuh ya nggak pernah pudar ya, cinta itu malah terus bertambah gitu. Nah, cuman ada peristiwa khusus waktu itu? Peristiwa khususnya banyak banget ya. Jadi pas lagi kelas 6 SD ini aku di sekolah minggu, aku didoain sama satu guru sekolah minggu aku dan aku dapat bahasa roh gitu kan. Wah, dapat bahasa roh di kelas 6 SD. Nah, terus habis kayak gitu aku sejak itu aku cinta banget sama Tuhan. Aku nyanyi worship sendiri di kamar itu bisa kelas 6 SD bisa worship sendiri 2 jam. 2 jam? Bayangin. Wow, sendirian lagi? Sendirian 2 jam. Gimana intimnya ya? Terus kayak lu tiba-tiba bisa nulis, bikin puisi, bikin lagu, itu pas lagi semuanya, pas lagi aku SMP terjadi. Jadi keintiman aku itu malah terus bertambah sampai seiringnya waktu gitu loh. Sampai pas lagi aku sekolah di luar juga aku tuh tetap merasakan hal itu walaupun aku jauh dari orang tua atau apa. Jadi bukan orang tua yang ngingetin yuk deket sama Tuhan yuk apa segala macam. Enggak, kayak udah ada kesadaran itu. Tuhan tuh nangkep gua banget gitu. Hati gua tuh udah milik Tuhan banget gitu. Sampai emang nggak bisa kemana-mana lagi. Nah sampai akhirnya gua gede, gua udah terbiasa dengan pelayanan, gua udah terbiasa dengan saat teduh gua sama Tuhan. Ya itu tuh kayak beda aja gitu. Pas lagi lu udah jadi emak-emak, keintiman gua itu lebih kayak percaya sih sama Tuhan. Dan itu tuh yang beda level. Itu tuh keintimannya beda level waktu lu bisa percaya sama Tuhan, waktu lu nggak bisa melihat, waktu orang lain nggak bisa melihat, diri lu ragu sama diri lu sendiri, tapi lu tuh percaya sama Tuhan. Tuhan itu pasti punya sesuatu deh gitu. Nah itu tuh yang bikin aku ya merasa ya butuh banget sih untuk kita memang deket sama Tuhan supaya apapun decision, mau pas lagi kita tutup usaha, mau pas lagi kita mendidik anak, itu tuh ada satu radarnya, ada suatu kepekaan sih yang daripada Tuhan. Ya kayak Tuhan tuh bisa ngarahin yuk lakuin ini gitu. Terus kalau untuk kedekatan pribadi, Mia itu kan udah terbangun sejak kelas 6, maksudnya dari dulu. Terus sekarang sejak punya anak, itu gimana caranya untuk menanamkannya ke anak biar anak juga sebenarnya kan juga kita kalau dekat sama Tuhan sendiri cuman untuk ngomong ke anak itu kan sebenarnya juga walaupun dia anak kita tapi kita untuk mendidik itu kan nggak bisa kita sekali ngomong itu terus mereka bisa nurut terus jadi ikut percaya sama Tuhan kan nggak bisa. Itu prosesnya Mia gimana untuk menanamkan ke anak-anak? Kalau aku kan suka cerita. Jadi aku suka cerita, aku nggak suka menggurui anak. Atau ke orang lain gitu. Tapi aku selalu bawa pengalaman pribadi aku, guys. Sharing. Yes. Guys dulu tahu nggak, waktu Mami kelas 6 SD, Tuhan itu begini. Dan dulu waktu Mami kelas 6 SD, Mami juga punya anjing gitu kan. Mami tuh nangis terus sampai 2 jam. Chopin, Tuhan tuh baik gitu. Sampai
kayak gitu. Dan aku Nangis bilang sama anjing. sama anjing. Karena anjingnya tidur sama aku. Nah terus dari aku SD, SMP itu aku biasa menulis di journal. Dan aku masih punya bukunya sampai berapa buku. Dan aku kasih lihat mereka. This is what I write with God. Jadi bayangin kelas SMP, ya waktu lu di Amerika, aku sempat di Amerika. Aku tuh lagi cinta Tuhan banget. Aku tuh sampai bawa buku itu tuh ke sekolah. Terus aku bilang, "Hi Jesus, lagi ngapain? Wow. I miss you today. Today class is so boring, bla 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 bla." Dan itu tuh setiap hari aku selalu bawa buku itu gitu. Dan aku tunjukin ke anak-anak aku. Dan aku bilang, this is how you build your relationship. Tuhan itu bukan kayak Tuhan yang maha gede, terus lu kayak takut lu harus ngomong sujud-sujud, lu harus maha bapa gitu. Enggak. Tuhan tuh your best friend loh, gitu. And he is my best friend. I want you to make him your best friend juga. Wow. Dari situ ya aku bilang, yuk kita sama-sama baca Alkitab bareng. Sama-sama kita punya komitmen dan aku juga sama-sama. Aku tuh kelemahannya konsistennya. Konsistensi. Karena aku anak art, ya kan, anak seni itu susah banget konsisten. Relate gak sih? Gila, susah banget konsisten gitu. Jadi kayak kemarin aja buat ngonten gitu, buat upload berapa kali seminggu tuh itu tuh susah banget loh guys. Nah apalagi kayak baca Alkitab saat teduh kayak gitu ya. Nah terus habis itu gue ajak, karena gue tahu gue ada parents dan aku harus menjadi teladan ya kan. Jadi aku ngajak mereka lah buat sama-sama konsisten, yuk baca Alkitab. Yuk kita sama-sama, jadi target kita 3 tahun ini adalah menghabiskan Alkitab. 3 tahun ini habisin Alkitab. Yes. Wow, keren. Nggak usah setahun lah ya, 3 tahun. Jadi 1 hari 1 gitu loh. 1 bab per hari. Yes. Dan yang paling keren, aku mungkin suka skip. Adiknya suka skip, tapi Jet Liono ya, si Jet ini, dia itu nggak pernah skip. Puji Gitu. Tuhan. Yes. Wah, itu sih kebiasaannya. Ya harus ditiru sih kalau aku juga berjuang sama istri, bahkan ya mungkin beberapa minggu lalu aku ya sempat skip, cuman memang konsisten itu kayak kita cuman baca doang nggak bisa ternyata. Kita harus journaling. Benar. Karena kalau kita baca doang, saya garisin tapi hilang tetap. Yes, betul. Kayaknya nggak masuk gitu loh, kayak kita nggak ngomong ke Tuhan. Jadi akhirnya ya udah, kemarin istri juga sempat ada keresahan, terus aku akhirnya juga ya udah kita bisa baca lagi bareng ya, walaupun baru sehari 2 hari, cuman puji Tuhan kayak nyantol lagi, connect lagi ke Tuhan. Begitu kita lepas dari journaling itu kayak kita apa ya, susah sih ngungkapinnya. Betul. Dan amazingnya lagi ya, kalau si Philo ini dari mulai baca Bible bareng ya, baru juga 1 bulan konsisten baca Bible tuh somehow dia sudah menemukan nama anaknya. Wow. Gak tahu gimana, tapi dia sampai bilang, "Mom, my son nanti namanya ini." Dan dia suka nulis ya di journal dia. Jadi tiap kali pokoknya Philo dapat apa, tulis di situ, dan dia kan art juga, dia suka menggambar. Jadi dia suka menggambar dengan ceritanya dia yang dia dapat itu so amazing gitu loh. Kayak ada quotes-quotes yang dia bisa buat sendiri dan dapat hikmat dari Tuhan gitu. Ya itu hikmat Tuhan sih. Gitu. Jadi aku ngerasa ya Tuhan tuh bekerja, ya kita tuh cuman memulai ya. Tapi sebenarnya yang bekerja di dalam hati yang mengubah itu bukan kita kok, Tuhan gitu. Tapi ya kita memang harus mengenalkan mereka ke Tuhan. Kita harus membukakan jalan sehingga mereka itu bisa kenal sama Tuhan ya. Kalau kita orang tuanya cuman pasif, cuman berharap sama guru sekolah minggu, mungkin belum bisa gitu. Nggak bisa, benar. Jadi memang aktif ya mungkin dalam kegiatan juga untuk usaha ini juga bisa jadi kayak apa ya? Jadi kayak media untuk parenting dan mendekatkan dengan Tuhan ya. Kalau konten sendiri, Mia sendiri atau maksudnya kayak anak punya akun sendiri untuk? Aku karena itu hektik banget ya, jadi aku masih berusaha, ya, tadinya pengen semuanya, cuman kayaknya apa daya waktunya dan tenaganya gitu, karena yang di-maintain sendiri juga. Iya betul, di-maintain sendiri juga. Terus habis itu kan yang aku kontennya kan lumayan berceritanya deep gitu ya, banyak pemikiran-pemikiran, sehingga aku mesti siapkan waktunya lebih banyak untuk itu, sehingga
Jadi nanti sih rencananya ya pengen memang mengolah anak-anak ini, cuman nih mungkin bertahap ya kayaknya ya. Wow, keren. Karena semuanya aku pengennya intentional. Kalau mungkin cuma kayak ngasal, cuma ngikut-ngikut doang, maybe easy ya. Iya. Kalau misalnya intentional ya emang effortnya lumayan gitu. Ya tiap cerita, karena kalau konten itu tanpa hikmat, aku juga sempat beberapa kali buat konten, tapi kayak aku nggak dengan hikmat Tuhan, ya itu rasanya penilaiannya itu dari istri sendiri sih, dari Olive itu, kok kerasa hampa ya kontenmu yang ini sampai ini kayaknya nggak ada isinya ya. Benar. Ya itu aku lagi plug off sama Tuhan, lagi jauh sama Tuhan, jadi kayaknya nggak dalam Tuhan banget, walaupun aku kontennya waktu itu tentang ayat kitab suci ya mungkin ya. Cuman karena aku koneksinya sama Tuhan lagi nggak dekat, itu akhirnya kayak nggak masuk gitu loh. Kayak dia bisa ngerasain, oh ini waktu ini kamu itu. Iya sih, nggak dekat sih. Oh ya pantas aja gitu. Ya mungkin kalau konten lebih intensional memang kita harus butuhnya tetap hikmat Tuhan. Betul. Terus kita juga nggak boleh ini, aku juga belajar ya. Dulu kan sempat aku sampai belajar kelas konten apa segala macam gitu ya awalnya. Cuman aku bilang sama diri aku gitu, dan Tuhan tuh kayak ingetin, hey udah nggak usah pikirin view-nya berapa, nggak usah pikirin FYP-nya. Cuma nurut aja, aku lagi pengen cerita apa melalui hidup kamu, ceritain aja. Jadi nggak ada beban gitu loh. Jadi aku juga belajar kayak gitu sih. Jadi emang harus tune in sama Tuhan. Dan maksudnya Tuhan lagi ngajarin apa minggu ini? Ya ceritain itu aja. Semudah itu. Jadi kamu tuh nggak usah mikirin berapa view lah, kita sebagai konten kita selalu, hey manusia men, pasti kita selalu melihat itu kan. Tapi Tuhan itu yang ingetin aku, hey kamu tuh bejana aku dan aku mau pakai kamu. Setiap cerita yang kamu ceritain yaitu buat kemuliaan aku. Dan aku bilang setiap kali walaupun view-nya dikit tapi ada satu DM masuk, Ci thank you banget ya. Cerita lu itu menguatkan banget. Itu tuh buat gua tuh walaupun view-nya sedikit ya, satu orang diberkatin. Dan itu tuh Tuhan ya, berarti Tuhan tuh emang lagi mau ngomong specifically sama orang itu. Dan aku ngerasa ya memang ini tuh emang wadahnya Tuhan kok, bukan aku punya gitu loh. Jadi aku sekarang kalau ngonten kayak mau apa, jadi udah gak ada pressure lagi gitu loh. Walaupun view-nya kecil. Tapi secara manusia memang ya gitu kan. Tapi ya kita akan belajar terus sih untuk maksudnya ngomong ini tuh miliknya Tuhan. Nah, kalau Mia dalam membesarkan dua anak ini ya, Jet and Philo itu pasti kan ada perlakuan khusus ya waktu itu lah. Iya. Itu gimana? Dirimu anaknya berapa? Ini doang. Sama Nabul. Jadi Nabul satu. Oke. Kalau aku itu memang awalnya kan firstborn. Is always everything first. Kamu pertama kali jadi ibu, kamu pertama kali jadi orang tua, pertama kali punya bayi, yaitu firstborn. Special nggak? Special. Tapi aku ngerasa gitu, the second one juga also special gitu. Dan aku memang berusaha untuk tidak membedakan. Tapi aku emang karena si Jet itu berkebutuhan awalnya, jadi kan memang aku lebih banyak fokus ke dia awalnya. Jadi aku merasa gini loh, setiap anak itu mungkin nggak dibedain sih, cuman mereka itu kan punya proses yang beda-beda. Ada waktunya pas lagi mereka growing up, kita lagi misalnya bayi, kita bayi ya berarti kita harus ngurusin yang bayinya lebih banyak dong, sehingga yang lebih besar jadinya harus mengalah gitu kan. Tapi nanti pas lagi ada waktunya kita, yang aku bilang kayak si Jet ini kan aku duluin ya Dek, aku sama Koko karena Koko udah kelas 6 dan dia udah bisa punya account bank sendiri. Menurut aku ya Koko jalan dulu, jadi kamu harus wait. Bukannya Mami nggak sayang, cuman ada waktunya. Dia juga harus belajar sabar gitu loh, menunggu waktunya. Bukannya Mami lebih sayang sama Koko, tapi memang Philo harus belajar untuk lebih sabar gitu. Dan untuk itunya pun aku selalu bilang, aku tuh sebenarnya sama si yang cewek tuh deket banget sih. That's why setiap kali walaupun aku kelihatannya kayak lebih spend time sama Kokonya atau apa,
Tapi sebenarnya aku tuh hadir banget sama si Vilo ini gitu. Jadi walaupun nggak kelihatan di kamera atau kontennya banyak, tapi aku tuh present banget selalu sama dia gitu. Sehingga dia ngerasa emang aku tuh nggak left out gitu. Walaupun dia cuman suka, Mami mah lebih sayang sama Koko ya. Dia memang masih suka ngomong gitu ya, Dek. Ya. Cuman ya aku selalu kasih pengertian sih, semua itu ada waktunya gitu. Karena aku mau dia lebih fokus juga kelas 6 kan graduation kan, pasti banyak tes apa segala macam. Jadi aku mau dia fokus to first thing first gitu. Gimana dia nantinya di sekolahnya jelek, gimana bisa jadi memuliakan nama Tuhan juga gitu kan. Gimana mau jadi kesaksian kalau misalnya satu buahnya jelek, satu buahnya baik kan kayaknya nggak oke gitu. That's why mereka juga harus belajar untuk menunggu dan tahu prioritas. Timing itu juga kayaknya diberikan oleh Tuhan. Jadi kayak ya ada waktunya kita lebih mendahulukan yang pertama, ada yang waktunya kita mendahulukan yang kedua, waktu bayi juga. Betul. Yang diasuh prioritas yang mana. Jadi kayak itu juga perlu hikmat dari Tuhan buat Mia dan suami untuk dekat sama anak itu. Iya, betul. Terus kalau support system dari suami sendiri ketika waktu pertama memutuskan ini gimana itu waktu itu? Ya support sistemnya itu ya, aku bilang iya. Mungkin aku juga nggak akan kayak gini kan waktu di awal mau menutup Vanilla Rabbit itu terus buka ini kan suami juga di awal pergumulan itu kan juga kontra, sempat kontra. Sempat. Terus prosesnya gimana tuh? Berprosesnya sampai akhirnya goal gitu ya. Itu tadinya gue bilang, gue akhirnya ngasih dia ide tuh tadinya awalnya kayaknya gue mau bikin bisnis packaging deh. Gitu. Tadinya mau packaging. Nah, terus habis kayak gitu aku packaging, terus habis itu kan aku ngerasa itu kan ada marketnya bla bla bla. Karena anak DKV juga kan, gue suka juga. Terus habis kayak gitu akhirnya pas lagi dijalanin kan prepare apa segala macam, itu kok mikro lagi ya, ternyata susah lagi pas lagi karena di Cirebon ya bro, bahan baku susah, pengrajin juga terbatas. Betul. Jadi ternyata pas lagi dipikirin, kok susah juga ya gitu loh. Tapi pas lagi sudah ngomong packaging itu dia udah ngebolehin dulu iya gitu, tutup. Vilo ngasih ini loh. Nah dia tuh mirip gua banget, jadi ya sudah sehati banget nih. Artsinya juga iya. Nah jadi pas lagi packaging itu gua propose, akhirnya nggak jadi kan. Ya dia tapi udah keburu tutup juga. Terus habis kayak gitu ya aku bilang ya nanti kita try something else lah gitu sambil kita cari-cari yang lain. Tapi sejalannya itu ya dibanding aku juga ngapa-ngapain ya aku emang aku dalam hati aku pengen banget nge-build anak-anak aku ini sih gitu. Jadi karena mungkin dulu aku nggak punya waktu yang cukup untuk konsentrasi gitu kan. Lebih ke bisnis jadi anak-anak ya waktunya nggak full secukupnya tenaga dan waktu doang kan. Nah tapi kalau ini kan bener-bener tenaga dan waktu aku bener-bener kasih ke mereka gitu. Bareng terus jadi live in present with kids itu ya. Iya gitu. Terus suami gimana waktu dalam 5 bulan bisnis ini ada pergumulan? Ya aku bilang sih sama suami aku, saya ini ya kalau bisnis anak-anak kita jangan ngejar cuannya. Tapi aku kasih pengertian. Ini purpose-nya bukan cuan. Betul. Aku bilang ini cuannya di karakter. Kamu doain aja. Cuannya di karakter. Iya. Wow. Gue mau ngecuaninnya di karakter. Hari ini gue belajarin masak biar Jet nggak takut api dan segala macam. Itu menghasilkan apa? Resilience gitu. Jadi yang aku pengen hasilin yaitu karakter. Dan ini mungkin nggak ada tempat les gitu. Nggak ada tempat les di luar sana yang mengajarkan karakter. Tapi I am willing full-heartedly gitu ya. To teach my kids live in a character gitu. Mau Jet, mau Vilo. Jadi ya di situ yang gue coba ya sekarang mungkin kalau suami gue nggak provide buat kita juga gue nggak mungkin ada di privilege yang seperti ini ya kan. Tapi aku merasa sewaktu ini masih bisa ya kita ya gue ya mau gitu untuk do my best gitu to teach this in character. Keren gitu. banget sih. Ya kayak si Vilo juga kan kemarin nggak mau piano ya kan. Terus habis itu aku tantang dia yuk belajar piano karena aku nge-sense dia punya musical baik sekali gitu. Dan akhirnya pas lagi awalnya nggak mau dicemplungin les piano segala macam pelayanan, akhirnya beneran kan dia sampai ketagihan gitu, dia mau lagi akhirnya pelayanan, suka gitu. Ya sebagai orang tua juga tahu kayaknya bakat
dan minatnya anak di mana terus mengarahkan ya paling enggak ya. Betul. Mia, ada firman atau ayat yang mungkin dipegang dari dulu sampai sekarang atau ya pasti banyak sih kalau tiap hari jurnal. Cuman kan pasti ada satu ayat yang ini adalah pegangan hidupku. Ada apa itu? Hidupku tuh bukan punyaku lagi tapi milik Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu tuh lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ya mau mendidik anak, mau kita memasak, mau kita ngobrol kayak gini, ini semua punya Tuhan, ini buat Tuhan. Jadi hidup kita itu benar-benar biar memancarkan kasih Tuhan sih. Jadi semua cerita kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu biarlah Tuhan yang bersinar lebih terang benderang dan kitanya semakin kecil gitu. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Iya, benar. Kalau sebenarnya kan anak-anak ini kan sekolahnya masih sekolah biasa ya. Jadi kayak BPK formal school ya. Ada kepikiran kayak homeschooling atau gimana gak kalau dengan bisnis ini untuk? Pengen banget, cuman kayaknya aku nggak sanggup. Ini udah ngomong terus sih, Vilo tuh pengen banget homeschooling. Kalau kita kan juga, saya sama Olive juga berapa kali udah mungkin banyak ya, berapa kali 5-6 kali lebih ngobrol sama homeschool mom. Jadi benar-benar kita tuh kalau tiap ngobrol sama homeschool mom itu selalu dibuat baru tahu dan selalu aja ada ilmu yang baru dan kayak amazed, kok bisa sih gitu. Cuman ternyata kalau mereka kok bisanya itu dijawab ya karena itu Tuhan. Beberapa kali juga homeschoolnya tuh soalnya base-nya biblical mereka. Biblical dan itu homeschooling itu adalah calling. Kalau mereka bilang homeschool is a calling. Kalau mereka bilang ini bukan buat not for everyone but it's a calling. Jadi when it calls you, jadi kita datang ke homeschool ini ya berarti itu memang panggilan dari Tuhan. Karena kalau kita belum siap juga kayaknya nggak bisa. Betul. Aku juga lihat mereka yang homeschool tuh anak-anaknya juga bukan yang apa ya, bukan yang kayaknya nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi mereka justru benar-benar terisi explore dan wow kok bisa ya. Ya memang kayak Tuhan bekerja di situ. Aku juga masih berapa kali cuman tiap ngobrol kayaknya ada keinginan, cuman kok belum siap. Ada keinginan lagi tiap ngobrol, aduh kok belum siap ya. Cuman kayak di encourage terus dulu. Gile ini kalau mama-mama yang homeschool tuh kesabarannya butuh ekstra. Yes, betul. Nggak bisa. Banget. Aku juga pertama kali lihat Mia seperti ini, pertama kali mikir juga, wah ini anaknya kayaknya homeschool juga ini. Homeschoolnya setengah aja pas lagi ini doang nih. Kayaknya soalnya juga tipe-tipenya memang kalau sudah apa namanya, sudah kayak gini juga cocok. Pengennya begitu, cuman ya itu ya, di waktu dan tenaganya itu ya, makanya itu kayaknya decision yang next level lagi deh. Itu benar-benar harus panggilan banget ya. Iya benar, harus calling sih. Itu true calling kalau aku ngomong juga true calling karena nggak semua orang bisa seperti itu sih. Iya, benar. Nah, kalau untuk pergumulan sendiri untuk kedepannya ya, untuk bisnis ini, itu apakah ada harapan tertentu untuk Mia selain tadi untuk membangun portfolio dari Jet sendiri, terus menambah jam terbangnya Jet. Kalau dari Mia, dari Vilo mungkin ada sesuatu yang harapan untuk bisnis ini? Dari suami juga mungkin. Bisnis ini, ya aku bilang ya sebenarnya kalau bisnis sama anak-anak ini jangan ngejar cuannya, penghasilannya, tapi kejar hasil karakter apa yang kita mau tuai dari situ. Jadi aku juga nggak tahu Jet Checkout ini tuh bakal berapa lama dan apakah akan tetap menghasilkan atau enggak gitu ya. Atau memang ini cuman ya media saja untuk mempersiapkan dia untuk sesuatu hal yang lebih besar gitu. Jadi kita cuman kemarin nih juga aku belajar gitu, jangan siapin jalannya, siapin anaknya. Jangan siapin jalannya, siapin anak. Betul. Siapin anaknya. Bayangin kalau misalnya kita bikinin dia bisnis, udah gede perusahaan, berhasil apa segala macam, tapi kalau anaknya nggak siap, kalau anaknya juga nggak ada panggilan di situ, akhirnya sia-sia. Tapi kalau kita siapin anaknya
apapun yang dia akan lakukan ke depan, dia pasti bisa melakukan apa aja sih. Wow, gitu. betul sih. Dia akan bisa buat apa aja. Dia akan bisa bisnis apa aja. Kalau anaknya udah siap. Tapi kita siapin bisnisnya, terus anaknya nggak siap, cemplungin lah ke situ. Dia akan mungkin jadi kayak ikan kelepek-kelepek keluar dari air gitu loh. Jadi akan sia-sia sih. Jadi apapun itu ya aku bilang sekarang sih aku cuman satu, bangun confidence mereka, bangun karakter mereka, resilience mereka, bangun mimpi mereka. Jadi jangan sampai tuh mereka hidup di zona nyaman sehingga mereka itu terbiasa untuk keluar dari zona nyaman dan eksplor diri mereka sendiri gitu. Dan itu yang mereka harus ditantang terus sih. Karena kalau misalnya kita nggak tantang ya generasi ini kan kayaknya agak ya begitulah ya. Slow mo asik aja gitu ya. Nah, jadi ya kita yang harus aktif sih untuk memancing anak-anak ini mendapatkan passion-nya. Sehingga dari passion itu mereka bisa bikin bisnis mereka sendiri mungkin nanti dan mimpi mereka sendiri. Jadi bukan mimpi mami papihnya. Betul. Gitu sih. Jadi kalau aku juga tadi niat cerita kayak gitu jadi kepikiran juga. Kalau dulu orang kan bilang jangan kasih anak ikannya, kasih kailnya. Nah, tapi ternyata ini setelah dengar cerita Mia dari tadi ya, nggak cuman gitu ternyata. Jadi kalau kita kasih kail, kita juga harus ajarin dia mancing. Betul kan? Iya. Walaupun nanti dia nggak punya kailnya, dia bisa. Benar. Ternyata itu loh. Jadi nggak cuman kasih kailnya. Nah, kalau kamu cuman kasih kailnya tapi kamu nggak ajarin cara dia, kayak ini kan dia diajarin untuk masak, untuk nerima orderan, untuk segala, untuk penyajian dan sebagainya. Itu kan kayak ngajarin cara untuk memancing misalnya. Jadi nggak cuman kasih kail, tapi ajarin caranya mancing dong. Mancing kan nggak semua orang bisa mancing kan, betul kan? Ada tekniknya, ada. Jadi memang ya itu kayaknya mematahkan dari ungkapan jangan kasih ikan, kasih kailnya, itu salah kayaknya. Ada yang lebih dalam lagi, kasih kailnya, ajarin mancing. Betul, keren banget sih. Nah, aku penasaran juga sih untuk Nia kalau kasih ke anak, ke Jet and Philo itu untuk screen time gimana? Mereka termasuk anak-anak yang punya gadget mandiri atau? Gadget mandiri. Jadi dari kecil itu yaitu aku tuh suka mereka hidup dalam kesadaran penuh mereka sendiri. Kesadaran penuh. Setiap decision, setiap konsekuensi itu ada di tangan mereka, bukan di tangan mami gitu. Tapi aku kasih tahu why-nya selalu. Jadi misalnya, oke, Jet, Philo, kamu itu kalau misalnya main game keterusan lama atau scrolling yang gak guna, itu mau buat apa? Gitu. It's gonna be bad for you dan kamu akan merusak fokus kamu untuk belajar. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton something yang edukasi lah. Something yang kamu bisa get something, jangan kayak scrolling yang nggak jelas, yang cuman nggak tahu lah Roblox lah atau apa gitu, nggak ada apa-apanya. Kamu boleh scrolling sesuatu yang kamu bisa belajar sesuatu. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini terbiasa untuk scrolling dan nonton itu hal-hal yang mereka suka. Jadi kayak si Philo nih, ini bikin matcha kayak ginian nih, itu semua dari scrolling Pak hasilnya. Nggak diajarin maminya? Nggak diajarin. Terus dia bikin puding lah, bikin apalah, dessert itu semuanya hasil scrolling. Nah, kayak si Jet juga, nah ini kayak taman-taman ini nih yang piara kepiting lah, apa segala macam. Nah, itu pun hasil scrolling. Sampai akhirnya dia jadi hobi kan. Nah, jadi aku selalu kasih mereka kebebasan. Kamu, I trust you, aku bilang. I trust you. Dan aku selalu kasih value kan. Tontonan apa yang baik, tontonan apa yang enggak. Apa yang nourish your soul. Ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya itu bad, kamu tahu sendiri. Kamu tahu kalau itu nggak guna buat kamu dan you have to delete it. Nah, itu aku kasih mereka kayak gitu sih. Nah, kalau untuk screen time, biasanya sih mereka cuma di weekend doang. Kalau dapat handphone kayak gitu. Dan hari-hari biasanya ya kalau misalnya mau ya nonton kayak full movie masih oke. Full movie nggak apa-apa ya, nggak boleh yang singkat-singkat itu. Nah, ini sih itu scrolling itu nggak ada guna itu. Itu cuman bikin otak lu makin cepat dan makin
bosen sama hal-hal yang nanti yang berproses lama. Karena mereka suka yang instan jadinya Instant kan. gratification itu ya. Iya, so it's bad sih. Jadi kalau misalnya anak-anak kalau hari sekolah mereka mau nonton satu movie full boleh. Full movie nggak apa-apa. Full movie boleh. Sisanya produktif apa, yang menggambar kah atau mau apa, then they have to do it. Kalau mau yang bebas ya weekend aja. Ya betul. Ya memang harus kayak gitu sih, dikasih guidance. Benar. Kalau enggak anak juga. Sebenarnya anak kan kalau selama dia masih hidup bareng kita ya ikut role-nya kita. Betul. Tapi kita memberi role-nya juga harus yang benar. Bukan yang baik ya. Tapi yang benar, karena kalau yang baik kita ini baik kok buat mereka, cuman kan belum tentu benar. Iya, Yang penting kalau benar dan sesuai hikmat Tuhan pasti itulah benar lah jalannya. Iya, betul. Terus kalau Mia sendiri ada pesan-pesan nggak buat mungkin follower yang sering tanya di konten-kontennya Mia atau sering DM sesuatu mempertanyakan, ada nggak pesan-pesan buat? Pesan-pesannya sih ya. Atau yang buat lagi juga parenting terus pengen anaknya lebih kayak bisa belajar kerja kayak Jet dan Philo juga nih. Atau ada mungkin pesan lain boleh lah. Oke, pokoknya ya aku sih pesennya ya buat parent-parent semua itu kita tuh jangan pernah expect kita juga sempurna. Tapi anak-anak kita tuh cuma perlu kita hadir. Hadir, yes. Jadi apapun kesibukan kamu, apapun profesi kamu, hadirlah buat mereka sebanyak mungkin yang kita bisa sih. Karena yang kita punya tuh masa sekarang, karena masa depan itu kita belum tentu kita ada di depannya kan, ada bersama dengan mereka. Tapi semasa kita masih ada, saat ini ya hadirlah, mainlah, makanlah, do activities, rutinitas bersama-sama sebanyak-banyaknya. Biar kehadiran kita itu benar-benar kuat sih dalam kehidupan mereka. Sampai nanti mereka besar pun mereka akan terlindungi sih dengan kasih itu yang kita udah kasih sih. Jadi you don't have to be so special doing anything atau apa ya. Aku juga nggak encourage kayak harus bikin bisnis atau apa. Enggak sih. Cuman hadirlah, bener-bener quality time itu ya taruh handphonemu, ngobrol sama anakmu, main game sama anak, yang kayak gitu sih. Itu banyakin selama mereka masih tinggal sama kita. Wah, keren banget. Itu sih. Thank you banget loh ini sharingnya Mia. 1 jaman kurang dikit. Nggak apa-apa, tapi seru banget sih. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga semakin memuliakan Tuhan sih. Amin, karena amin. ya kita anak itu kan sebenarnya aku juga kemarin ada omongan dari yang di sekolah ya, Cik Lingga kayaknya ya. Jadi dia dapat titipan pesan dari temannya juga kan. Sebenarnya kita tuh anak itu kan titipan Tuhan ya. Tapi dia kan sebagai pengelola sekolah tuh kan dititipin anak juga. Dia dititipin banyak anak. Cuman dia kalau sama anak titipan-titipan orang tuh dia bisa merawat dengan baik nggak galak. Tapi dengan titipannya Tuhan itu kenapa galak gitu. Dia waduh iya ya gitu. Dia sampai kayak ditampar sama Tuhan lewat omongannya temennya itu. Iya juga ya. Kita sama titipan Tuhan sendiri berani malah. Berani ciwit, berani mukul kadang. Padahal kalau sama titipan orang malah lebih nggak berani. Itu kan kebalik sebenarnya. Ya itu terus dia bilang. Terus aku juga mikir oh iya juga sih. Walaupun setelah dapat omongan itu sama anak masih kadang galak. Cuman kita harus ingat omongan itu terus sih. Karena itu titipan Tuhan lebih ke kita langsung loh. Benar. Makanya anak itu adalah upah kan. Yang kemarin juga aku barusan konten itu ya. Anak itu adalah upah. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih kita anak itu tuh berarti upah gitu. Jadi jangan sia-siakan karena gak semua orang itu diupahin anak sama Tuhan. Dan waktu kita diupahin sama Tuhan seorang anak berarti kita itu juga sudah dikasih kapasitas untuk mendidik mereka. Dikasih talenta untuk parenting juga. Kayak hamba yang setia itu ya, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3. Nah tergantung sama parents ya, apakah kita mau mengubur, apakah kita mau memultiplikasikan talenta itu gitu. Jadi sebenarnya ya memang pekerjaan kita itu
ya kita tuh apapun yang kita lakukan, kita tuh hambanya Tuhan. Even dalam mendidik anak. Jadi jangan lupa gitu kalau kita itu harus kasih semuanya pekerjaan kita tuh balik ke Tuhan loh. Tanggung jawab kita tuh ke Tuhan loh. Apakah aku sudah mendidik dengan baik? Apakah aku sudah mendidik dengan benar gitu sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah ngerasa anak itu milik kita sesuka-suka kita. Kita pas lagi in the mood mendidik, not in the mood nggak mendidik gitu kan. Tapi setiap apapun yang kita lakuin itu semua kita tanggung jawabnya ke Tuhan loh. Jadi itu yang kita harus ingat sih. Wah, seru banget, thank you banget. Mungkin Nia lebih sering share-nya di Instagram ya, atau ada media lain? Ya, Instagram sama aku sharing di gereja aku di Teens kan. Di Teens. Jadi aku suka sharing sama mereka di anak-anak SMP SMA gitu. Kalau Instagramnya Mia @Mia Magdalene. Kalau ini untuk Jet Stakeout. Jet Stakeout. Dia ada Jet Liono sama ada Ariel Filotea. Oke, nanti kalau itu boleh ya, oke. Thank you banget ya. Iya, thank you. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen-komen. Juga share video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Mia. Gitu aja. Thank you. Thank you. Tuhan memberkati.